Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Dea Azalia Ramadhani dengan NIM 0601232055. Materi yang ke-9 dengan judul Good Governance. Pengertian good governance adalah pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pengembangan yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Meski banyak aktor yang terlibat tetapi tidak ada yang sangat dominan sehingga menentukan gerak aktor lain. Tujuan good governance adalah untuk menciptakan birokrasi yang bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diambil. Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan dan program secara hati-hati dan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan tanpa mencari alasan atau kambing hitam. 5 prinsip good governance. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness. Pengertian transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan di bidang hukum. Transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukumnya. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stockholder. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Pengertian responsibilitas adalah konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrasi atau birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Pengertian independen. Independen adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pengertian fairness. Fairness adalah kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik. Dalam pandangan Rawls, adanya penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan setara, tanpa intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut fair. Aktor dalam menjalankan good governance. Pemerintah atau good governance. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menerapkan good governance. Tindakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan landasan dari good governance. Pemerintah harus memastikan kebijakan dari programnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Sektor swasta, termasuk perusahaan dan bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung good governance dengan beroperasi secara etis, mentaati peraturan hukum, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil termasuk organisasi nirlaba, LSM, media independen, dan aktivis memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau tindakan pemerintah serta menyuarakan kepentingan publik. Mereka juga dapat memberikan masukan dan mengkritisi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dampak positif penerapan good governance bagi masyarakat sebagian dampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan kompetitif. Dampak positif penerapan good governance juga ada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan sosial, dan stabilitas pemerintahan. Mereka membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berdaya saing, serta memperkuat institusi pemerintahan yang lebih indah terwujud
efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip good governance. Good governance atau tata pemerintahan yang baik merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah pemerintahan harus beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan aturan hukum yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip utama dari good governance. Transparansi, pemerintah harus mengoperasikan secara terbuka, memberikan akses informasi yang memadai kepada publik, dan melakukan komunikasi yang jelas tentang kebijakan dan keputusan. Akuntabilitas, para pemimpin dan lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada rakyat, serta ada mekanisme untuk memastikan bahwa mereka dapat dipertanggungjawabkan. Ada partisipasi publik. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka melalui mekanisme konsultasi dan partisipasi yang efektif. Keadilan dan kepatuhan hukum. Pemerintah harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, prinsip yang tidak berjalan dengan baik. Namun, implementasi prinsip-prinsip good governance seringkali menghadapi tantangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu prinsip yang seringkali tidak berjalan dengan baik adalah transparansi dan akuntabilitas, penuh dalam pengelolaan keuangan publik dan proyek-proyek infrastruktur yang besar. Banyak kasus di mana informasi tidak diungkap secara terbuka atau proses pengambilan keputusan tidak didasarkan pada konsultasi yang memadai dengan publik. Menurut pendapat saya, solusi untuk mengatasi tantangan-tantangannya adalah dapat dipertimbangkan strengthening legal framework, memperkuat kerangka hukum yang mengatur transparansi dan akuntabilitas pemerintah, termasuk dengan mengadopsi undang-undang yang lebih kuat dengan kebebasan informasi dan perlindungan whistleblower. Enhancing civil society and media oversight, mendorong peran masyarakat sipil dan media dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran, transparansi, serta mendukung advokasi untuk reformasi kebijakan. Capacity building and training, melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pegawai pemerintah dalam hal good governance, termasuk manajemen keuangan publik yang baik dan prinsip-prinsip administrasi yang efisien.